Bab 52. Siapa yang memberimu keberanian? Demi melihat seorang master seni internasional secara langsung, Louis datang ke tempat kencannya tepat waktu. Merupakan sebuah kafe yang sangat mewah. Namun setelah duduk selama beberapa saat, setengah jam berlalu, ia sama sekali tidak melihat bayangan Yesi. Sial. Beraninya dia mengingkari janji temu dengannya. Louis tidak ingin menunggu lagi. Lalu bangkit berdiri dan hendak pergi. Namun tiba-tiba, Yesi masuk ke dalam kafe tersebut. Tubuhnya memang sangat tinggi. Dandanannya juga sangat trendy. Dan yang terpenting adalah, dia memang adalah wanita yang ada di dalam video itu. Yesi tentu saja juga pernah melihat foto Louis. Ia pun berjalan ke arahnya. Namun wajahnya tampak sedikit muram. Tadi saat ia di luar, ia melihat sebuah Bugatti Veyron terparkir di depan. Ia sedikit berharap, apakah Bugatti Veyron itu adalah milik Louis. Namun begitu melihat ke arah Louis, ia pun merasa sepertinya ia terlalu berharap. Mana ada orang kaya yang berdandan dengan sesembarangan ini. Bagaimanapun Yesi pernah belajar di luar negeri sebelumnya. Tentu saja pernah melihat banyak hal. Dalam sekejap saja, ia bisa tahu bahwa seluruh pakaian yang dikenakan Louis dari ujung kepala sampai ujung kaki tidak lebih dari 300 RMB. Oleh karena itu, Bugatti Veyron yang berhenti di depan itu tidak mungkin miliknya. Dan kalimat pertama yang dikatakan Louis adalah, "Kau terlambat, dasar cowok." Yesi membalikkan matanya. Perempuan itu harus make up. Terlambat setengah jam saja bukankah sangat wajar? Aku ini hanya terlambat setengah jam saja. Sudah cukup cepat. Meskipun ia tidak suka pada Louis, tapi ia tetap berlagak sopan dan duduk. Hanya ingin melewati semua ini sesegera mungkin. Kau sudah datang kemari. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Apa latar belakangmu? Latar belakang apa? Bodoh sekali. Ya, berapa luas rumahmu? Berapa harga mobilmu? Berapa gaji per bulanmu? Aku tidak punya gaji. Tapi rumahku mau sebesar apa? Ya, sebesar apa? Mobil juga mau semewah apa? Ya, semewah apa? Kau adalah anak konglomerat, bukan? Kalau begitu dari mana kau punya uang untuk membeli mobil? Aku hanya perlu mengatakannya saja. Lalu akan ada orang yang mengantarkannya padaku segera. Kurasa kau ini gila. Yesi benar-benar kesal. Siapa yang ingin dijodohkan padanya ini? Benar-benar penghayat tingkat tinggi. Kau sudah menanyaiku banyak pertanyaan. Sekarang ganti aku yang bertanya. Kata Louis tiba-tiba sambil tersenyum. Kurasa tidak perlu lagi. Yesi bangkit berdiri dan meninggalkan kafe. Sebelum pergi ia melirik Louis dengan tatapan menghina. Entah dari mana datangnya orang gila ini. Benar-benar buang-buang waktu. Louis mengusap-usap hidungnya. Dalam hati ia berpikir, master seni internasional memang benar-benar berbeda. Seleranya tinggi sekali. Sudahlah. Mereka juga sudah bertemu. Berarti ia juga tidak menyia-nyiakan maksud baik kakek Wu. Louis berjalan keluar dari kafe. Lalu melihat dua orang wanita cantik berdiri di depan Bugatti Veyron miliknya. Dan terus berpose dan selfie. Louis maju dan bertanya pada wanita itu. "Hei, apa sudah selesai fotonya? Sudah selesai apa belum, apa urusannya denganmu?" Wanita cantik berambut keriting itu sedetik yang lalu masih berlagak imut di depan kamera. Namun sedetik kemudian malah bersikap keji dan melotot ke arah Louis. Wanita yang satunya lagi berkata sambil tersenyum. "Pria tampan, bilang saja kalau ingin kenalan. Meskipun dandananmu biasa saja, tapi rupamu masih lumayan juga. Kalau kau langsung meminta WeChatku, mungkin saja aku akan langsung memberikannya." Louis terdiam. Wanita zaman sekarang
suka menghakimi orang dari penampilannya. Louis tidak peduli pada dandanannya sendiri. Yang penting pakaiannya menyegarkan dan tahan lama untuk dipakai. Entah bermerek atau tidak, dia sama sekali tidak peduli. Ini adalah kebiasaan yang sudah ada pada Louis sejak berperang di pinggiran. Waktu saat memakai pakaian terbaik adalah waktu di mana seseorang mati. Ia tidak menghiraukan kedua wanita itu, dan langsung membuka kunci mobilnya, dan masuk ke dalam Bugatti Veyron itu. Brum. Suara mesin mobil yang dinyalakan membuat kedua wanita cantik itu terkejut. Setelah menoleh ke belakang barulah mereka menyadari orang yang duduk di dalam mobil itu adalah Louis. Seketika wajah mereka pun berubah. Pria tampan. Mobil balap ini milikmu, kakak tampan. Tadi kami hanya bercanda saja denganmu. Jangan marah. Bagaimana kalau kami menemanimu jalan-jalan? Dia itu pacarku. Dasar wanita jalan tak tahu malu. Cepat pergi sana. Belum sampai Louis berbicara, Yesi tiba-tiba langsung berlari kemari dan menarik kedua wanita itu pergi. Tadi ia masih belum pergi jauh. Ia melihat Louis sedang menggoda dua orang wanita cantik. Oleh karena itu ia pun menghentikan langkahnya dan tersenyum dingin. Ingin melihat pertunjukan seru. Namun lama-kelamaan, ia pun menyadari ada yang tidak beres. Ternyata Louis malah masuk ke dalam mobil itu. Sial. Bugatti Veyron itu ternyata benar miliknya. Hati Yesi benar-benar sangat menyesal. Oleh karena itu ia langsung berlari kemari dan menarik kedua wanita genit itu pergi. Louis menatapnya dengan ironis dan berkata, "Sejak kapan aku menjadi pacarmu? Kita sudah dijodohkan. Bukankah itu berarti kita pacaran? Tidak hanya itu saja. Mungkin kita juga akan menikah." Yesi menata rambut panjangnya sambil tersenyum percaya diri. Dia adalah seorang pelajar dari universitas ternama yang lulus dari sekolah luar negeri. Wajahnya juga cantik. Oleh karena itu ia merasa sangat percaya diri. Dan dari sikap Louis di kafe tadi, sepertinya Louis juga sangat tertarik padanya. Kali ini, sudah pasti berhasil. Namun mana ia tahu, Louis tertarik padanya hanya karena penasaran saja. Penasaran setebal apa muka seseorang, sampai bisa merekam video seperti itu dengan orang bule. Dan yang paling menyebalkan adalah, dia malah kembali ke negaranya untuk dijodohkan. Louis tampak mengejek dan berkata, "Benarkah? Tapi kenapa aku merasa kau tidak menyukaiku?" "Mana mungkin." Yesi segera menjelaskan, "Tadi itu sepertinya makeupku sedikit luntur. Makanya aku pergi untuk retouch. Aku sangat puas dengan latar belakangmu." Louis tersenyum. "Latar belakangku? Kau boleh puas. Tapi latar belakangmu? Aku tidak puas." "Kenapa? Kau kan sudah sering sekali bermain-main dengan orang-orang bule. Beraninya kau malah pulang ke negara ini untuk dijodohkan. Dari mana datangnya keberanianmu?" Setelah berkata demikian, Louis pun membawa Bugatti Veyronnya pergi dari sana, meninggalkan Yesi tercengang seorang diri. Kenapa dia bisa tahu? Saat itu, barulah dua orang wanita yang ada di samping itu menyadari. Mereka menunjuk ke arah Yesi sambil tertawa. "Aku sudah menduganya. Aku merasa dia sangat familiar. Ternyata dia adalah Master Seni Internasional." Master Seni Internasional. Mana mungkin Yesi masih tidak mengerti. Hal-hal yang ia lakukan di luar negeri dulu sudah sangat terkenal di negara Long. Seketika ia pun jatuh pingsan. Bersambung.